Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Jadi, perkenalkan ya, Mbah, saya perawat Isnaini Amalia yang bertugas hari ini dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi, saya di sini ingin mempraktekkan video tentang RPK kepada Mbah. Jadi, pertama-tama saya mau ngomong sama Mbah tentang ini. Nama panggilannya Mbak Iba bukan? Ya, Ya. Saya Isnaini Amalia, tolong diingat ya, Mbak. Nama ya, saya. ya. Nama panggilan yang disukai Mbak apa? Mbah. Mbak. Ya. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk mempraktekkan video RPK kepada Mbak Iba tentang perilaku kekerasan kepada wanita. Apakah Mbak bersedia? Ya. Baik, bersedia. Jadi saya akan melakukan kontraknya di sini, waktu, tempat, dan topik. Waktunya di jam 4 sore, tempatnya di rumah Mbak Iba. Topik pembahasannya adalah video praktek RPK SP1 kepada Mbak Iba. Baik, terima kasih. Jadi saya akan memulai terlebih dahulu ya, Mbak ya. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah Mbak senang, apa bahagia, apa sedih gitu? Oh, hari ini? Ya. Ya, kepala agak pusing sedikit, keringan. Oh, baik. Iya. Tapi berarti itu masalahnya, berarti Mbak kalau lagi keringan Mbak harus istirahat ya. Iya. Baik. Saya ingin mendiskusikan kepada Mbak terkait penyebab perilaku kekerasan. Nah, jadi penyebab perilaku kekerasan itu ada 3 ya, Mbak ya. Yang pertama, marahnya yang tidak terkendali, alias marahnya yang berlebihan kepada orang lain atau sekitarnya ya, Mbak. Yang kedua itu stres atau tekanan emosional, artinya Mbak terlalu banyak pikiran, jadinya Mbak stres, jadinya tekanan emosionalnya sangat meningkat seperti itu. Yang ketiga, konflik keluarga atau lingkungan. Kalau Mbak misalkan lagi berantem, apalagi lagi berantem sama keluarga atau lagi marah-marah ke orang lain kayak gitu di sekitar lingkungan Mbak, itu namanya perilaku kekerasan ya, Mbak ya. Ya. Baik. Terus yang ketiga itu ada mendiskusikan dengan pasien tanda-tanda perilaku kekerasan. Nah, tanda-tandanya itu ada 3 ya, Mbak. Yang pertama, wajah tegang dan marah. Mbak sekarang wajahnya nggak tegang kan, nggak marah kan, Mbak? Baik. Terus yang kedua itu tatapan tajam atau melotot. Mbak sekarang nggak melakukan hal itu kan, Mbak? Nggak. Baik. Yang ketiga, nada bicara keras atau meninggi. Itu bisa aja disebabkan itu adalah tanda-tanda perilaku kekerasan ya, Mbak ya. Baik. Yang keempat itu mendiskusikan dengan pasien perilaku kekerasan yang dilakukan. Jadi selama ini Mbak, apakah Mbak ada konflik perilaku kekerasan kepada orang lain atau kepada diri sendiri, Mbak? Nggak pernah. Baik. Berarti Mbak secara konflik berarti Mbak normal ya, nggak berantem kesana kemari seperti itu ya, Mbak ya. Baik. Yang kelima itu mendiskusikan dengan pasien akibat perilaku kekerasan. Nah, akibat perilaku kekerasan itu kan ada 3 ya, Mbak ya. Ada 3 macam, yaitu yang pertama melukai diri sendiri atau orang lain. Artinya berantem, cekcok, luka-luka, dan akhirnya malah parah yang terlalu berlebihan, jadinya timbulnya luka yang sangat berat seperti itu. Terus yang kedua tuh hubungan sosial menjadi buruk, alias berinteraksinya sosialnya sudah tidak baik, sudah memburuk seperti itu. Yang ketiga menimbulkan rasa takut kepada orang lain atau rasa takut kepada diri sendiri, Mbak, seperti itu. Baik. Yang keenam, mendiskusikan dengan pasien cara mengontrol perilaku kekerasan. Jadi cara mengontrol perilaku kekerasan itu ya, Mbak, ada 3, yaitu tarik nafas dalam dan relaksasi, alias tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Yang kedua, mengungkapkan perasaan dengan baik. Bagaimana kesehariannya Mbak, bagaimana emosinya Mbak, bagaimana
tentang hubungan Mbak dengan orang lain dan lain sebagainya ya Mbak. Yang ketiga, menghindari pemicu kemarahan. Jadi kalau misalkan ada orang marah ya Mbak tinggalin aja, nggak usah diladenin, nggak usah dideketin, nanti malah makin memperkeruh masalah, memperberat masalah juga. Seperti itu ya Mbak. Iya. Jadi saya kira Mbak Iba ini normal ya Mbak, nggak bikin masalah ke orang lain dan sebagainya ya Mbak nggak ya. pernah. Jadi Mbak itu hidupnya adem ayem, damai, Amin. nggak ada masalah, nggak ada konflik dan lain sebagainya, seperti itu ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Nanti aku minta tolong ini nanti dimasukkan ke dalam kegiatan harian Mbak Iba ya Mbak. Iya. Baik, sekarang yang terakhir yaitu ke bagian 8 yang membantu pasien seperti Mbak Iba mempraktekkan cara mengontrol perilaku kekerasan. Mbak mau nanya, di sini ada bantal? Ya ada. Saya butuh bantal Mbak. Saya ambil dulu ya sebentar. Ya baik. Nah, saya sudah mengambil bantalnya ya Mbak. Sekarang saya minta kepada Mbak untuk tangannya di atas, oke. Terus tarik nafas dalam-dalam. Saya hitung sampai 3, nanti buang nafas ya Mbak, selama 3 kali. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Buang nafasnya Mbak. Baik. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Lalu buang nafasnya Mbak. Baik. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Lalu buang nafas Mbak Iba. Baik. Nah, sekarang Mbak pukul bantal. Pukul bantalnya secara bergantian. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Seperti itu 3 kali. Pukul Mbak bagian kiri. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, seperti itu. Jadi RPK-nya, prakteknya sudah udah dipraktekkan ya kepada Mbak Iba ya. Dan saya minta tolong sekali lagi untuk melakukan di kegiatan harian Mbak ya, biar Mbak lebih normal, lebih hebat, lebih bisa mengontrol emosinya dan lain sebagainya ya, dan tidak ada konflik di antara lingkungan ataupun sekitar Mbak ya Mbak ya. Baik, saya perawat Isnaini Amalia, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.